baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi kata sifat, sinonim, dan antonim dalam kalimat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan mempresentasikan sinonim dan antonim dengan cermat. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Kira-kira kata-kata apa yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kamu sering menggunakan variasi kata atau cenderung mengulang kata yang sama? Banyak apa itu? Mencuci. Nah, saya memasak. Nah, kalian dalam kehidupan sehari-hari cenderung menggunakan kata yang bervariasi atau juga sering menggunakan kata yang mengulang atau memiliki makna yang sama. Nah, yang pertama itu ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu benda, orang, atau tempat. Nah, kata sifat memberikan informasi tambahan tentang bagaimana sifat, keadaan, atau ciri khusus dari sesuatu. Nah, fungsi kata sifat sendiri yang pertama menggambarkan ciri-ciri benda, yaitu besar, kecil, tinggi, pendek. Ada lagi yang tahu? Panjang, kecil, berhadap, besar. Ya. Yang kedua menunjukkan sifat atau keadaan seperti cantik, jelek, baik, buruk. Yang ketiga menyatakan warna, ada merah, biru, hijau, jambu. Iya, betul. Yang terakhir adalah menyatakan bentuk, ada bulan, kotak, segitiga, persegi, persegi panjang. udah mulai dengan KPD, udah pulang. Nah, kata sifat sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, kata sifat umum menggambarkan sifat yang umum dimiliki banyak benda. Contohnya besar, kecil, tinggi, pendek, baik, buruk. Ada lagi? Jahat, sombong. Yang kedua, kata sifat khusus menggambarkan sifat yang lebih spesifik dan hanya dimiliki oleh benda tertentu. Contohnya manis untuk buah, asin untuk makanan, tajam untuk pisau, pahit untuk apa? Obat-obatan. Yang terakhir ada kata sifatnya, sifat menggambarkan sifat yang berhubungan dengan panca indera. Contohnya keras, lembut, dingin, hangat, harum, busuk. Apalagi? Bau sama dengan busuk. Wangi sama dengan harum. Ada lagi? Ayo. Panas. Iya, panas. Sama dengan dingin. Iya, panas sama dengan hangat. Kalau dingin berarti lawan katanya. Segar. Ini sudah selesai ya, Bu? Bu pulang ya, Bu? Ya, pulang. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kata sinonim. Ada yang tahu nggak kata sinonim itu apa sih? Apanya? Persamaan. Iya, benar. Pinter, Ica. Sinonim adalah kata yang memiliki arti sama atau hampir sama dengan kata lain. Sederhananya, sinonim berarti persamaan kata.
sedang bermain di tepi sungai. Ketika mendengar suara aneh dari dalam hutan, suara itu seperti rintihan kesakitan. Penasaran, Kiki pun menelusuri suara itu. Semakin dalam Kiki masuk ke hutan, suara itu semakin jelas terdengar. Akhirnya, Kiki menemukan sumber suara itu. Ternyata seekor tupai kecil terperangkap dalam akar pohon yang melilit kakinya. Tupai itu terlihat sangat ketakutan dan kesakitan. Tanpa berpikir panjang, Kiki mencoba membantu tupai kecil itu dengan gigi dan cakarnya yang tajam. Kiki menggigit akar pohon itu hingga putus. Tupai kecil itu sangat berterima kasih kepada Kiki. Terima kasih banyak Kiki, kau telah menyelamatkan hidupku, ucap tupai itu. Kiki hanya tersenyum. Sama-sama, jawabnya singkat. Sejak saat itu, Kiki dan tupai kecil itu menjadi sahabat baik. Mereka sering bermain bersama di hutan. Kiki mengajarkan tupai kecil itu cara memanjat pohon dengan cepat, sedangkan tupai itu mengajarkan Kiki cara menemukan buah-buahan yang lezat. Oke, terima kasih Salsa. Coba anak-anak dari teks yang dibaca oleh Salsa, kira-kira kata sinonim dan antonim yang terdapat pada teks tersebut apa? Kecil. Kecil. Kecil antonimnya apa? Besar. Besar. Lagi? Semangat, Semangat. Sinonimnya? antusiasme, Iya, antusiasme. Ada lagi nggak? Gelap. Gelap antonimnya apa? Terang. Terang. Ada lagi? lebat, Lebat. Antonimnya apa? lebam, Sinonimnya apa? Tebal. Iya, betul. Ada lagi nggak? Tajam. Apa itunya antonimnya? Tumpul. Tumpul, benar. Oke, selanjutnya Ibu ada media pelajaran. Di sini Ibu sudah menyediakan teks di dalam toples. Nah, nanti kalian maju satu untuk mengambil teks yang ada di dalam toples, lalu dibacakan di depan teman-teman kalian. Setelah itu kalian mencari kata sinonim atau antonim yang terdapat pada teks di dalam toples, lalu dituliskan pada papan yang sudah Ibu sediakan. Oke, siapa yang maju? Saya bagi duluan. Andi adalah anak yang sangat pemalu. Ia sulit untuk berbicara di depan orang banyak dan selalu merasa malu ketika diperhatikan. Sebaliknya, Benny adalah anak yang sangat berani. Ia tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan selalu siap menghadapi tantangan. Meski sifat mereka adalah berbeda, mereka berdua adalah sahabat baik. Nah, kira-kira dari teks yang Cynthia baca, itu terdapat kata sinonim atau antonim Cynthia? Antonim, Kata apa? pemalu, Ya, coba ditulis di sana. Antonim. Kata apa? Ya, coba tulis Cynthia. Iya, benar. Tangan untuk Cynthia. Selanjutnya siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ayo maju ke Salsa. Cari, ayo. Cari, Bu. Maju aja. kamu aja. Maju di belakang Rizky. Satu ya, ada semua. Adi adalah anak yang kaya. Dia memiliki banyak mainan dan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedangkan Benny adalah anak yang miskin. Dia harus bekerja keras untuk membantu keluarganya. Meski begitu, hati Benny selalu ceria, sementara Adi sering merasa hampa. Mereka berdua memiliki kehidupan yang sangat berbeda, namun keduanya memiliki mimpi yang sama, yaitu ingin bahagia. Nah, kira-kira itu terdapat kata sinonim atau antonim Rizky? Antonim Bu, Nah, katanya apa? miskin dan kaya. Nah, silakan ditulis. Di kata antonim, miskin dan kaya. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Ainda. Itu video dari ini ya. Dari tadi ya bintang. Oke, benar. Terima kasih. Bacana. Aisyah merasa sangat gembira saat mendapatkan hadiah ulang tahun dari ibunya. Ia melompat-lompat bergirangan dan tidak bisa berhenti tersenyum. Kebahagiaan Aisyah semakin bertambah ketika ia membagi. Saya merasa sangat
Kata apa yang terdapat di dalam teks tulisan Bunda? Sinonim, Bu. Nah, kata apa? Gembira sama dengan kebahagiaan. Nah, ditulis di kotak sinonim. Oke, lima adalah kebahagiaan. Selanjutnya saya Bu. Saya tadi saya Bu. Jangan belum buka Saya ya. salsa. Wah, tidak, semuanya. Aku ini. Ayo. Betul Bu. Hidayah dulu Bu. Ani merasa sangat sedih ketika kucing kesayangannya meninggal. Ia menangis sesedu-sedu dan merasa sangat pilu kehilangan sahabat tertinda. Namun dengan dukungan keluarga dan teman-teman, Ani perlahan mulai bisa menerima kenyataan ini. Ini kata sinonim Bu. Nah, tulis katanya apa? Sedih, Sedih. Sinonim dari kata sedih adalah bahagia, sinonim. Ya. Sinonim adalah persamaan. Persamaan. Kata persamaan dari kata sedih. pilu Bu. Iya, benar. Iya. Pilu. Pilus. Ayo salsa Ariel. Ani adalah anak yang sangat cerdas. Ia selalu mendapatkan nilai terbaik di kelas, sedangkan Budi sering dianggap bodoh oleh teman-temannya. Namun Budi memiliki bakat dalam bidang seni yang tidak dimiliki Ani. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cerdas dan bodoh hanyalah label yang tidak selalu menentukan keberhasilan seseorang. Nah, kata apa yang terdapat dalam teks tersebut? Antonim Ibu. Apa? Cerdas. Ya, cerdas antonimnya bodoh. Benar. Antonim dari kata cerdas adalah bodoh. Ibu ngapain Budi? Budi tidak bodoh. Nah, terima kasih Sasa. Ya, sama-sama Ibu. Nah, kira-kira kalian sudah paham belum apa itu antonim dan sinonim? Sudah, Bu. Bu. Sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim lawan kata. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan lembar kerja kata titik. Nah, Ibu akan berikan kalian menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 anggota. Silakan Cynthia sama Yuda, Vivi sama Ica, Salsa sama Lala. Sekali lagi Bu, itu betul-betul lingkaran. Nah, sebelum mengerjakan, perhatikan petunjuk yang ada di lembar kerja tadi. Pada lembar pertama, kalian diminta untuk memasangkan kata-kata di bawah ini dengan sinonimnya. Jadi kalian harus memasangkan. Misalnya, besar. Sinonim kata besar adalah raksasa. Pasangkan kata besar dengan kata raksasa. Nah, untuk di lembar kerja yang kedua, kalian disuruh membaca teks terlebih dahulu. Setelah kalian membaca teks yang ada di halaman sebelumnya, kemudian kalian diminta untuk mengisikan antonim dan kata yang ada pada teks pada kotak-kotak kosong yang tersedia di halaman selanjutnya. Dan yang terakhir, kalian diminta untuk membuat 5 kalimat yang menggunakan kata sinonim dan antonim. Tulis kalimatnya di tabel yang telah disediakan ya. Ya, Bu. Salsa, gimana salsa? Tidak punya.
Ayo dipasangkan sinonimnya ya. Iya, sinonim. Di yang kegiatan pertama sinonim, yang kedua Pintar, kan sinonim. Ya. Andi anak yang cerdas, sedangkan dia anak yang bodoh. Bener ya? Iya. Ini apa bu? Ya. Pendiam, pendiam. Banyak bicara. Gak panjang guys. Pendiam. Bu, ini aja teh bu. udah ya. Bu, ya. Sudah selesai. Sudah bu, bisa maju. Ya, ayo. Boleh maju kan? Ayo, ayo, boleh. Ayo teman-temannya udah selesai semua? Ya bu. Ayo perhatiin Lala, Cynthia sama Indah presentasi hasil kerjanya. Ayo, ada berapa Cynthia, Sansa? Inilah kotak kosong tersebut dengan kata antonim yang terdapat pada Berikutnya bang, tulis kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan nih. Jadi adanya Antonimnya mendung, gelap, antonimnya terang, tinggi, antonimnya pendek, sedih, antonimnya senang, sulit, antonimnya mudah, semangat, antonimnya lesu. iya, terus ada tangan dulu buat tulisnya sama Indah. Ayo selanjutnya siapa? Rica, Rizky, ayo maju. Yang pasangannya bu. Iya, yang pasangan. Ayo dibaca nanti ya, Kak. Ya bu, besar dipasangkan dengan Baca raksasa. bukunya. Baca ya bu. Baca bu. Pasangkan kata-kata di bawah ini dengan sinonimnya. Besar raksasa, banyak berlimpah, senang gembira. Baca Rifki. Pintar, pandai, takut, cemas, kaget, beranjak. Iya, tepuk tangan dulu buat Rizky sama Rizky. Ada Sansa. Kemudian bu. Laki-laki pokoknya. Iya. Ah, Kemudian robot. dibaca Sansa. Baiklah, buatlah 5 kalimat yang menggunakan kata sinonim. Ya, apa aja? Ani merasa sangat sedih karena kucingnya meninggal dan dia merasa sangat pilu. Nah, sinonimnya apa? Ini bu, sedih sama pilu. Iya, selanjutnya. Terus buatlah 5 kalimat yang menggunakan kata antonim. Andi adalah anak yang cerdas dan Budi adalah anak yang bodoh. Iya, tepuk tangan dulu untuk Sansa. Jadi kesimpulan hari ini, memahami konsep sinonim dan antonim sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Dengan menguasai kedua konsep ini, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, membuat tulisan yang lebih menarik dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sedalam mana sih kemampuan kalian dalam pemahaman materi kita hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi dikerjakan secara mandiri ya.
aja. Malas Bu. Jangan malas-malas. Jangan malas-malas. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ini Bu. Oke. Nggak dibawa di rumah ya. 100 ya Bu nilainya. Iya. Iya, Kak. Bu. Ibu. 1.000 pun saya kasih. Duit. Tunggu Bu. Iya. Pulang, Bu, pulang. Oke. Nah, setelah mengerjakan yang KPD, Ibu harap kalian bisa lebih memahami konsep dari kata antonim dan sinonim. Nah, sebelum pulang bisa nyanyi kalian silakan bisa. Aku mau pilih ya, Bu. Ya, jadi siap. Oke Bu, ada kopinya. Oke, jangan aku. Dan nyanyi ya. Apa? Pagi. Udah masuk sini. Apa sisa sisamu belum masak, masak sedikit diurut bari-bari, masak sedikit diurut bari-bari, mangga lepok, mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangkulupan, bengkok dimakan api, apinya cangkulupan, namanya kasih sungguh, bikin biawak, namanya kasih sungguh, bikin biawak. Pulang ya Bu. Pulang, Bu. Iya pulang. Baik, baik, baik. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, gimana sih perasaan yang kalian rasakan? Apakah senang, sedih, marah, atau bosan? Senang. Bosan, ya. Kenapa bosan gitu ya? Saya Tidur ya? Ya. Semuanya bisa pulang. Senang dulu. Senang nggak? Rasanya senang hari ini? Senang. Oke. Oke, terima kasih. Ibu harap pembelajaran hari ini dapat berguna untuk anak-anak semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Dan pembelajaran kita hari ini sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo siapa yang mau mimpin doa? Iya, Ibu. Iya, Rizky mimpin doanya. belum pulang, makanya kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Baiklah,